Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Bintang Rizky Baba di video jurnal penyelesaian di AFL kedua. Nah, jadi pada kesempatan kali ini kita akan membuat video dan membuat penjurnalan dari mulai jurnal penyesuaian, kemudian lanjut ke dalam neraca saldo, penyesuaian, kemudian buku besar penyesuaian, dan terakhir laporan keuangan. Nah, jadi sebelum kita membuat penjurnalan, Em, alangkah baiknya mungkin kita perlu mengetahui pengertian-pengertian dari 4 jenis laporan atau 4 jenis jurnal yang akan kita buat. Baik, em, jadi kita mulai dulu dari jurnal penyelesaian. Em, Pengertian jurnal penyelesaian itu adalah sebuah pencatatan akuntansi yang dibuat pada akhir periode untuk menyesuaikan saldo akun agar mencerminkan kondisi keuangan yang sebenarnya. Nah, jadi penyesuaian ini itu dibuat karena beberapa transaksi itu tidak tercatat secara lengkap selama periode berjalan. Nah, jadi di jurnal penyesuaian itu perusahaan itu berusaha untuk mencari apa saja kira-kira transaksi yang kurang ataupun tidak tercatat di dalam em, penjurnalan. Nah, kemudian selanjutnya ada neraca saldo penyesuaian. Jadi neraca saldo itu em, kita bisa bilang terbagi dua, sebelum penyesuaian dan setelah penyesuaian. Nah, jadi neraca saldo penyesuaian ini semacam atau pengertian dari ringkasan saldo-saldo akhir semua akun di buku besar. Nah, jadi neraca saldo ini dibuat ataupun disusun pada sebuah akhir periode akuntansi untuk bagaimana caranya perusahaan itu bisa memastikan kalau jumlah total yang di sisi debit itu sama dengan jumlah total yang ada di sisi kredit. Nah, kalau misalnya terjadi ketidakseimbangan atau nggak balance di sisi debit dan kredit, maka berarti ada kesalahan pencatatan di dalam pencatatan transaksi. Kemudian pengertian selanjutnya buku besar penyelesaian. Nah, jadi seperti pengertian buku besar pada umumnya, jadi buku besar itu adalah kumpulan akun-akun yang berasal dari jurnal umum. Nah, jadi sumber data dari buku besar penyelesaian ini adalah dari jurnal umum, teman-teman. Nah, transaksi yang telah dicatat di jurnal umum dikelompokkan sesuai dengan akun-akun tertentu, seperti kas mempunyai buku besar sendiri, piutang mempunyai buku besar sendiri, dan lain sebagainya. Dan juga buku besar itu membantu kita untuk perusahaan bisa melihat total saldo dari setiap akun eh, setelah dikurangi ya teman-teman dengan sisi kredit ataupun setelah dikurangi dengan sisi debit. Nah, kemudian pengertian terakhir laporan keuangan. Jadi laporan keuangan itu adalah sebuah laporan ataupun sebuah rangkaian yang menyajikan informasi mengenai kondisi keuangan perusahaan, kinerja usaha, serta juga arus kas suatu entitas perusahaan dalam suatu periode. Nah, em, di laporan keuangan ini pada kesempatan kali ini itu kita membuat 4 jenis laporan keuangan, mulai dari laporan laba rugi, perubahan modal ataupun laporan laba ditahan, kemudian ada laporan posisi keuangan dan laporan arus kas. Oke, karena kita telah mengetahui pengertian-pengertian dari 4 jenis pembukuan ini, kita bisa langsung masuk ke dalam, kita bisa masuk ke dalam pembukuan ya teman-teman, ataupun kita bisa melihat dokumen-dokumen transaksi apa saja yang akan kita lakukan penjurnalan. Jadi di sini itu ada stok opname dari PT KAP Argazora Consulting, yaitu perusahaan kita. Nah, jadi di sini itu tertera laporan stok barang tanggal 30 September 2025. Nah, yaitu pada akhir periode. Nah, di sini tuh ada tertera deskripsi perlengkapan terpakai sebesar Rp200.000. Nah, di sini juga totalnya juga sudah sama dengan jumlah yang di atas Rp200.000. Dan juga bukti ini atau dokumen ini telah sah karena juga telah ditandatangani oleh manajer keuangan perusahaan
PT KAP Artosura Consulting, yaitu Pak Hendra Wira. Nah, kemudian kita bisa melangkah ke dalam penjurnalannya. Oke, kita buka Excel kemarin, file Excel 1. Nah, di sini itu kita buat penjurnalannya, kita buat tanggalnya terlebih dahulu, 30 September 2025. Ini. Nah, tadi em, akun ataupun deskripsi barang yang terpakai itu ada perlengkapan yang terpakai. Nah, penjurnalannya apa? Penjurnalannya adalah beban perlengkapan pada perlengkapan. Nah, nominalnya 200.000 rupiah. Di sini juga 200.000 rupiah. Untuk keterangan, beban bertambah karena telah dipakai ataupun telah digunakan ya. Kemudian untuk coanya di sini itu kita bisa cek sheet coanya itu ada coa 502 di beban perlengkapan. Jadi ini kita bisa copy saja, Ctrl C, dan kita pakai Ctrl V di sini ya. Kemudian untuk perlengkapan di sini berkurang karena telah dipakai. Ini perlengkapan ada di nomor coa 103 perlengkapan kantor. Jadi kita bisa copy saja. Nah, 103 perlengkapan kantor. Nah, kenapa? Di sisi debit adalah beban perlengkapan. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwa bisa ataupun perusahaan bisa mengakui beban adalah ketika ia telah digunakan. Nah, jadi di sini itu perusahaan sudah bisa mengakui ataupun ia mengakui itu sebagai beban karena telah digunakan sesuai dengan keterangannya, dan juga perlengkapannya itu berkurang karena ia telah dipakai. Dan juga perlengkapan itu kan masuk dalam kelompok aset, aset lancar, dan aset itu berkurang di sisi kredit dan bertambah di sisi debit, sedangkan beban itu bertambah di sisi debit karena ia mengurangi ekuitas dan berkurang di sisi kredit kalau beban. Oke, kita mungkin kita bisa berikan warna terlebih dahulu supaya em, kita bisa menandai yang mana jurnal umum dan yang mana jurnal penyesuaiannya, teman-teman. Jadi kita bisa warnai sampai di sini saja, beranda, dan kita warnai untuk kolomnya. Oke. Ya. Karena transaksi yang pertama sudah selesai, kita bisa masuk ke dalam transaksi kedua. Kita bisa cek kembali. Nah, di sini di transaksi kedua kita lihat ada invoice ya teman-teman yang diterbitkan oleh perusahaan kita kepada PT Jong Sulawesi. Nah, yang ditagih adalah jasa audit 15 juta, kemudian biaya admin Bank BCA dan pajaknya 15.000. Nah, totalnya 15.017.500 rupiah. Dan ini juga telah sah karena telah ditandatangani oleh manajer keuangan Pak Hendra Wira. Oke. Setelah melihat bukti transaksinya, kita bisa membuka penjurnalannya lagi. Ini kita bisa copy saja untuk tanggalnya. Nah, penjurnalannya itu adalah piutang usaha pada pendapatan jasa sebesar nominalnya tadi 15.017.500 rupiah. 500 rupiah. Nah, juga sama, kita bisa copy saja dan pindahkan ke sini. Oke. Dan untuk keterangan, ini bertambah karena
perusahaan belum menerima kas. Kemudian untuk keterangan di sisi pendapatan jasa itu bertambah karena telah diselesaikan pekerjaan. Untuk keterangannya ataupun untuk akun COA-nya piutang usaha ada di COA 102 dan pendapatan jasa ada di 401. Jadi ini kita bisa buat saja 102 piutang usaha. Nah, di sini 401 pendapatan jasa. Nah, kenapa piutang usaha dan pendapatan jasa penjurnalannya? Karena piutang usaha itu masuk ke dalam kelompok aset. Nah, dan aset itu bertambah di kredit. Nah, logikanya itu kita telah menyelesaikan pekerjaan. Perusahaan kita itu telah menyelesaikan pekerjaan. Nah, sesuai dengan keterangan di sini, tapi eh, tapi kita belum bisa akui kalau perusahaan eh, menerima kas karena si klien kita itu belum membayar. Jadi kita akui sebagai piutang usaha pada pendapatan jasa. Nah, jadi piutang usaha ini diakui karena kita telah menyelesaikan pekerjaan tapi mereka belum membayar. Kemudian kita bisa mengakui pendapatan jasa karena kita telah menyelesaikan pekerjaan. Oke, kita bisa lanjut ke dalam penjurnalan. Selanjutnya, ini kita bisa buka kembali bukti transaksinya dan kita scroll ke bawah. Oke. Nah, di sini itu ternyata ada bukti cek log karyawan dari PT KAP Argosar Consulting pada tanggal 30 September 2025. Oke. Nah, di sini itu tertera nama karyawan Gatot Subroto dengan total kehadiran 20 hari selama 1 bulan dan status kehadiran full, jumlah gaji yang diterima ataupun jumlah gaji yang seharusnya diterima adalah 3 juta. Nah, kemudian untuk nama karyawan kedua adalah Kilian MBG dengan total kehadiran 18 hari dengan status kehadiran tidak full karena 2 harinya eh, mengambil izin tidak masuk. Nah, gajinya otomatis tidak full karena beliau hadir juga itu tidak full juga. Makanya gajinya juga tidak full. Nah, di sini eh, tertera keterangan total gaji karyawan selama sebulan dengan catatan jika kehadiran full sebesar 3 juta. Nah, ini ada Pak Gatot Subroto 3 juta full karena status kehadirannya full dan berhak mendapatkan upahnya sebesar 3 juta. Nah, tapi di sini ada keterangan juga perusahaan lupa membayar beberapa gaji karyawan. Nah, kita bisa masuk ke dalam em, penjurnalannya dan juga bukti ini juga telah sah karena telah ditandatangani oleh manajer keuangan kita. Nah, penjurnalannya adalah beban gaji terhadap utang gaji. Nah, untuk nominalnya ada di angka 5.800.000 rupiah. Bisa copy saja dan pindahkan ke sini. Dan ini keterangannya bertambah karena pekerja atau karyawan telah menyelesaikan pekerjaannya. Nah, ini bertambah untuk di sisi utang gaji karena karyawan belum dibayar. Nah, untuk cowoknya beban gaji dan utang gaji, beban gaji ada di COA 504 dan utang gaji ada di COA 203. 504 dan 203. Jadi ini kita bisa tulis 504 beban gaji
Dan ini 203 utang gaji. Nah, uang gaji dan utang gaji. Oke. Nah, kenapa di sisi debit itu beban gaji? Nah, eh, konsepnya masih sama dengan beban perlengkapan. Dia bertambah karena pekerja atau karyawan kita itu telah menyelesaikan pekerjaannya. Jadi, sudah bisa kita akui sebagai beban gaji yang dibebankan kepada perusahaan. Kemudian, beban bertambah di sisi debit karena dia mengurangi ekuitas dan utang gaji itu adalah masuk ke dalam kelompok liabilitas dan utang itu bertambah di sisi debit, eh, sorry, dan utang bertambah di sisi kredit dan berkurang di sisi debit. Jadi utang gaji ini muncul karena si karyawan tadi telah menyelesaikan pekerjaannya dan eh, tapi perusahaan tempat kerja si karyawan itu belum membayar gaji upah karyawan. Jadi di sini muncul penjualan utang gaji. Nah, kemudian kita bisa masuk ke dalam transaksi selanjutnya. Kita bisa cek kembali untuk bukti transaksi atau dokumen transaksi. Ini ada receipt ya teman-teman ataupun kwitansi yang terbitkan oleh PT KAP kepada PT Santosa Abadi. Nah, di sini pekerjaan yang telah diselesaikan mencerminkan penerimaan pendapatan diterima di muka. Oke, di sini itu nominalnya 6 juta rupiah pada tanggal 30 September 2025. Nah, kita bisa membuat penjurnalannya adalah pendapatan diterima di muka pada pendapatan jasa senilai 6 juta rupiah. Keterangannya berkurang karena perusahaan telah menyelesaikan pekerjaannya. Di sini bertambah karena perusahaan telah menyelesaikan pekerjaan dari klien. Nah, untuk cowoknya, pendapatan terima di muka dan pendapatan jasa. Pendapatan terima di muka 202 dan pendapatan jasa 401. Jadi, di sini itu kita bisa buat penjualannya ataupun buat cowoknya 202 pendapatan PTM ataupun pendapatan terima di muka, boleh kita singkat, dan di sini 401 pendapatan jasa. Nah, kenapa pendapatan terima di muka masuk di sisi debit? Padahal dia adalah em, liabilitas ataupun utang. Nah, jadi gini, em, liabilitas itu bertambah di sisi kredit dan berkurang di sisi debit. Nah, sedangkan di bukti tadi, di bukti transaksi yang ini, itu ada keterangan pekerjaan yang telah diselesaikan dengan em, deskripsinya penerimaan uang muka. Akan tetapi keterangannya adalah pekerjaan yang telah diselesaikan oleh PT KAP PT KAP Argosora Consulting. Nah, jadi pendapatan diterima di mukanya berkurang dikarenakan apa? Dikarenakan PT KAP Argosora Consulting itu telah menyelesaikan jasanya. Nah, jadi em, PT KAP ini mengakui itu telah menjadi pendapatan jasa karena jasa mereka telah mereka selesaikan. Jadi bukan lagi berbentuk liabilitas. Karena em, karena aslinya pendapatan DTM ataupun pendapatan terima di muka masuk ke dalam kelompok liabilitas. Itu kelompok utang. Nah, dan pendapatan jasa itu kita bisa akui pendapatan karena kita telah menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan
Keterangannya ini pendapatan jasa dan keterangan pendapatan terima di muka berkurang karena si perusahaan telah menyelesaikan pekerjaannya. Oke. Kita bisa masuk ke dalam penjurnalan ataupun pembukaan transaksi selanjutnya, yaitu kita bisa masuk kembali lagi ke sini dan kita bisa scroll ke bawah. Nah, di sini itu ada ternyata tagihan pembayaran listrik pada tanggal 15 September 2025 dengan total tagihan 1.750.000 dan total denda 15.000. Total yang harus dibayarkan adalah 1.765.000. Nah, jadi si perusahaan ini apa perusahaan kita yaitu PT KAP ini itu ternyata lupa membayar listrik, teman-teman. Ternyata lupa mencatat transaksi eh, utang dari pembayaran listrik. Nah, jadi itu kita bisa penjurnalannya itu apa? Nah, di sini itu kita bisa buat di sini beban listrik dan utang listrik. Nominalnya tadi 1.765.000. 265.000 sama di sisi kredit ini. Nah, keterangannya bertambah dikarenakan ada pemakaian. Ini teman-teman kita bisa lanjutkan eh, videonya karena tadi zoomnya sempat bermasalah, jadi kita bisa tetap lanjutkan. Oke, tadi terakhir di pengisian keterangan. Oke, keterangannya bertambah karena listrik telah digunakan. Nah, dan untuk keterangan di utang listrik, keterangannya bertambah karena listrik belum digunakan. Dan untuk pengisian cuannya, kita bisa lihat di sini beban listrik dan utang listrik. Beban listrik ada di 501 dan utang listrik ada di 204. Oke, kita bisa copy dulu utang listrik. Oke. Nah, di sini itu adalah beban sorry 501 beban listrik. Bisa cocokkan dulu 501 beban listrik. Oke. Nah, kenapa bisa beban listrik di debit dan utang listrik di kredit? Nah, em, jadi beban listrik itu kita mengakui sebagai beban listrik karena telah digunakan telah digunakan oleh si perusahaan. Nah, tapi di sisi kreditnya adalah utang. Nah, kenapa utang? Karena tadi muncul tagihan. Nah, tagihan itu adalah suatu transaksi ketika eh, seseorang ataupun sekumpulan itu belum membayar yang sudah seharusnya menjadi kewajibannya mereka. Maka di sini eh, kita bisa catat utang dan utang bertambah di sisi kredit dan dia berkurang di sisi debit dan beban listrik bertambah di sisi debit, eh, pengelompokan beban di sisi debit bertambah dan berkurang di sisi kredit. Nah, kemudian kita bisa lanjut ke transaksi selanjutnya. Ada transaksi, kita bisa lihat di sini, itu apakah masih ada transaksi dan, nah, di sini itu ada berita acara, teman-teman. Berita acara dari PT KAP Argosara Consulting eh, yang isinya itu mendeskripsikan tentang sewa kantor yang telah terpakai selama 1 bulan selama 3 juta rupiah, sebesar 3 juta rupiah, dan terangannya per bulan dikenakan biaya 3 juta rupiah. Oke, totalnya 3 juta rupiah dan terbilangnya juga 3 juta rupiah.
Oke. Nah, kita bisa catat di penjurnalannya itu sebagai beban sewa terhadap sewa DPM, dan ini itu kita catatnya 3 juta rupiah, juga 3 juta rupiah. Nah, ini keterangannya bertambah karena telah digunakan, juga berkurang karena telah dipakai. Coanya beban sewa dan sewa DBM. Beban sewa ada di 505 dan sewa DBM ada di 105. Nah, beban sewa dan ini 105 sewa DBM. Oke. Nah, em, beban sewa di sisi debit karena kita mengakui kalau kita telah menggunakan sewanya selama 1 bulan, dan 1 bulan itu dikenakan biaya 3 juta, dan sewa DBM-nya berkurang karena kita telah memakainya sebesar 3 juta rupiah juga. Oke, selanjutnya, transaksi selanjutnya yaitu ada transaksi. Oke. Nah, di sini itu ada laporan penyusutan peralatan 30 September 2025 KAP Argosara Consulting. Nah, eh, produknya yang menyusut itu ada komputer dengan harga perolehan awal 50 juta rupiah, persentase penyusutannya 7%, kemudian beban penyusutan 3.500.000 rupiah. Dan untuk laptop, eh, dan untuk laptop Lenovo, harga perolehannya 28 juta rupiah, persentase penyusutan 5%, dan beban penyusutan 1.400.000 rupiah. Dan untuk totalnya ada di 4.900.000 rupiah, dapat dari 3.500.000 ditambah 1,4 juta. Oke, menjurnalnya itu kita menjurnalnya beban penyusutan peralatan kepada akun kontraknya akumulasi penyusutan peralatan. Nah, untuk eh, nominalnya bisa sesuaikan nominalnya. Oke, nominalnya itu 4.900.000 rupiah, dan ini juga 4.900.000 rupiah. Dan ini beban penyusutan bertambah karena peralatan telah digunakan. Ini bertambah karena telah digunakan juga. Oke. Dan untuk akun cuannya, beban penyusutan peralatan itu ada di COA nomor 506 dan 106 ya. Jadi kita catat di sini, dan kita boleh kopas saja. Ini beban penyusutan dan ini 106 akumulasi penyusutan peralatan. Ini kita bisa samakan warnanya. Nah, di sini itu beban penyusutan peralatan. Nah, jadi perusahaan mengakui kalau peralatan yang ada di perusahaan itu telah menyusut karena digunakan. Nah, kemudian beban ini tetap sama konsepnya, beban bertambah di sisi debit dan berkurang di sisi kredit. Dan nah, ini ada akun baru teman-teman yang tidak ada di jurnal umum. Nah, biasanya untuk
Untuk akun akumulasi penyusutan peralatan, ini adalah akun kontra dari beban penyusutan peralatan. Dan dia itu bertambah di sisi kredit ataupun akun kontra dari beban penyusutan. Nah, beban penyusutan ini bukan cuma beban penyusutan peralatan, teman-teman, yang perlu diketahui. Ada juga beban penyusutan kendaraan, beban penyusutan gedung, dan lain-lain. Nah, eh, ketika di sini namanya adalah beban penyusutan kendaraan, maka di sini juga namanya adalah akumulasi penyusutan kendaraan. Ketika di sini gedung, di sini juga akumulasi penyusutan gedung. Untuk contohnya. Nah, kita bisa melangkah transaksi selanjutnya dan kita bisa lihat masih adakah transaksi yang perlu kita jurnal. Oh, ternyata ini adalah transaksi terakhir ya, teman-teman. Nah, berarti untuk di jurnal penyusuan ini telah cukup sampai di sini ya, teman-teman. Dan nanti kita akan lanjutkan kepada neraca saldo penyesuaian dan buku besar penyesuaian. Nah, kemudian untuk kita uh, bisa lebih rapi dalam melihat angka-angka ini, kita bisa format dia di dalam format akuntansi dengan mengklik ini, format akuntansi, dan hilangkan dua angka di belakang koma. Oke. Kemudian kita bisa jurnal ya, teman-teman, ataupun memberikan grand total. Apakah jumlah debit dan sisi kredit ini seimbang? Oke, kita bisa drop sampai di bawah. Kita tutup kurung. Nah, di sini itu ternyata totalnya 340.040.000. Dan apakah eh, di sisi kredit juga sama angkanya? Bisa lihat. Nah, ternyata angkanya sama ya, teman-teman. 340.040.000 rupiah. Dan di sini kita bisa berikan keterangan total. Kita sebutkan. Oke. Nah, dan untuk jurnal penyelesaian itu sudah benar ya, teman-teman, karena di sini itu telah balance. Nah, jadi untuk selanjutnya kita bisa melangkah ke dalam neraca saldo setelah penyesuaian. Untuk membuat neraca saldo penyesuaian ataupun neraca saldo disesuaikan. Nah, di sini itu sudah ada sheet, teman-teman, ya, sheet dari FL1 kemarin. Teman-teman juga bagi yang belum menonton bisa menonton video FL satunya. Nah, di sini itu sudah ada PT KAP Ardhasara Consulting, tapi di sini itu neraca saldo belum diselesaikan ya, teman-teman. Nah, jadi caranya adalah kita bisa eh, cukup dengan mengubah ini saja, eh, data source-nya atau sumber datanya, rentang datanya, sehingga nanti akan mengubah keseluruhannya, teman-teman. Oke, caranya adalah kita bisa ke pivot table ini, analisis pivot table, dan ganti sumber data. Dan bisa klik. Nah, di sini itu teman-teman bisa blok dia ke bawah, sampai di bawah ya, teman-teman. Tapi tidak mengambil total ya, teman-teman. Cukup sampai di transaksi terakhir saja, tapi tidak mengambil totalnya, grand totalnya. Oke, teman-teman bisa oke ya. Nah, di sini tuh teman-teman sudah berubah ya, teman-teman. Untuk neraca saldo sebelum diselesaikan berubah ke neraca saldo setelah penyesuaian. Dan namanya ini kita bisa catat dia neraca saldo disesuaikan. Oke. Nah, kita lihat apakah neraca saldo ini balance. Oke. Nah, di sini itu 252.319.000 rupiah. Dan apakah dan kita lihat apakah di sisi kreditnya juga sama. Nah, untuk neraca saldo diselesaikan ini telah benar ya, teman-teman, telah balance. Nah, di sini itu teman-teman bisa lihat ataupun teman-teman bisa eh, lihat perbedaan jumlah saldo dan juga tadi
di neraca saldo sebelum penyelesaian itu tidak ada akun akumulasi, beban penyusutan peralatan, beban perlengkapan. Nah, berarti kalau misalnya daftar akunnya itu telah berubah, berarti data source-nya juga telah berubah ya teman-teman. Nah, kita bisa cek ulang apakah data source-nya telah benar. Nah, kita bisa scroll ke bawah dan ini ya teman-teman, dan ini telah hasil blog ini itu telah mencakup semua mulai dari jurnal umum sampai ke jurnal penyesuaian. Oke, jadi totalnya ada di 252.319.000 rupiah. Dan untuk em, pembukaan selanjutnya tadi di PPT itu setelah dari neraca saldo penyesuaian, kita berangkat ataupun kita pun melaju ke dalam buku besar setelah penyesuaian. Nah, caranya adalah teman-teman bisa ke sheet buku besar ini. Nah, caranya adalah sama teman-teman. Teman-teman bisa em, mengubah data source-nya, akan tapi saya ingin menunjukkan teman-teman cara dari awal ya teman-teman. Cara dari awal kita membuat buku besar. Meskipun di video artikel 1 sudah dicontohkan, tapi saya akan contohkan kembali. Jadi ini kita bisa rename buku besar sebelum penyesuaian. Ini kita bisa buat sheet selanjutnya. Bisa pindahkan di sini dulu. Nah, ini neraca saldo, kita rename BB ataupun buku besar setelah penyesuaian. Oke. Nah, caranya adalah teman-teman bisa ke sisipkan, pilih pivot table dari tabel atau rentang. Teman-teman bisa ke jurnal umum dan blok semua ini ya teman-teman. Teman-teman bisa blok semua ini. Sama seperti tadi ketika teman-teman mengubah data source dari neraca saldo setelah penyesuaian. Oke, setelah sampai di bawah, teman-teman bisa pencet ataupun klik OK. Nah, di sini apa saja bidang-bidang yang masuk dalam buku besar setelah penyesuaian ataupun sebelum penyesuaian itu ada tanggal, debit, kredit, akun, dan keterangan. Nah, teman-teman, jadi di sini itu em, dan akun ini teman-teman pindahkan di filter karena nanti kita akan memisahkan akun per akun untuk pembukuannya. Oke, untuk merapikan karena susah untuk dibaca buku besarnya jika ada masih dalam format seperti ini, teman-teman bisa ke desain, tata letak laporan dan perlihatkan dalam bentuk tabel yang ini. Dan setelah itu teman-teman bisa ke subtotal dan jangan perlihatkan subtotal atau don't show subtotal. Nah, kalau setelah eh, kalau telah seperti ini, teman-teman bisa atau boleh setelah sampai di tahap ini, teman-teman sudah bisa untuk memisahkan akun per akun ya teman-teman. Nah, jadi kan pilih OK. Nah, untuk, merapikan, kita merapikan terlebih dahulu. Oke. Nah, eh, perlu teman-teman ketahui bahwa tidak sampai di sini ya teman-teman. Teman-teman juga harus mencari jumlah total dari debit dikurangi dengan kredit ya teman-teman seperti yang saya bilang tadi di awal. Caranya ini teman-teman ke pivot table, analisis pivot table dan klik bidang item dan set, bidang terhitung. Nah, di sini teman-teman bisa pakai penamaan sum of debit, rumusnya if jika debit lebih besar daripada kredit, maka debit akan mengurangi kredit. Dan jika tidak, maka hasilnya akan nol. Tutup kurung dan oke. Nah, di sini itu em, telah muncul pengurangan dari jumlah dari debit mengurangi dengan kredit, akan tapi
teman-teman juga perlu membuat satu lagi yang namanya sum of kredit ya teman-teman, supaya akun yang biasanya masuk di kredit seperti seperti utang usaha, pendapatan PTM itu juga mengurangi di sisi debit jika ada transaksi di sisi debitnya. Rumusnya sama, if kredit lebih besar daripada debit, maka kredit kurang debit, dan jika tidak, maka hasilnya akan nol. Nol, dan teman-teman bisa tutup kurung dan oke. Oke, kita bisa cek dulu dahulu sum of kredit. Oke, oke. Nah, nampak di sini ada kesalahan sedikit. Biarkan saya untuk mengeceknya, teman-teman. Nah, di sini juga telah muncul hasil dari kredit. Nah, di sini kenapa nol? Karena tadi rumusnya jika memang debit lebih besar daripada kredit, maka kreditnya akan eh, nol ya teman-teman, sesuai dengan perintah rumus. Dan untuk lebih rapi, teman-teman bisa memutihkan ini, boleh diputihkan ataupun tidak memutihkan itu kembali kepada teman-teman sendiri. Dan proses selanjutnya itu sisa copy mengcopy ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa em, menyesuaikan saja dengan akun-akun yang teman-teman akan buat lagi di bawahnya. Setelah kas, pokoknya teman-teman membuat pembukuan dari setiap akun dan jangan melewatkan satu pembukuan ataupun satu akun pun ya teman-teman. Nah, di sini juga teman-teman harus teliti dalam pembuatan buku besar. Kas, kalau kita usaha tadi perlengkapan kantor. Nah, memang teman-teman di sini memang mudah eh, untuk pembukuan ataupun pembuatan buku besar, nah, tapi ini memakan waktu yang cukup lama, teman-teman. Pengusutan, kita buat lagi akun utang usaha. Sini, akun M. Nah, teman-teman bisa mempercepat videonya di sini ya, karena proses tetap sama sampai nanti terakhir kita membuat, kita telah selesai membuat pembukuan buku besarnya. Strik, sini dan itu terakhir modal, dividen, sorry, pendapatan jasa, listrik. Oke, bulan perlengkapan, bulan gaji,
Eh, kita telah selesai ya teman-teman, kita telah selesai untuk membuat buku besar setelah penyesuaian. Nah, di sini itu dari atas sampai bawah ini telah eh, terbuat ataupun telah tercantum di Excel ini buku besar dari setiap akun ya teman-teman. Dari dari akun cuan nomor 1 hingga ke 506 yang terakhir itu beban penyusutan peralatan. Nah, untuk pembukuan buku besar penyelesaian itu cukup sampai di sini ya teman-teman. Dan selanjutnya untuk tahap terakhir dari video ini kita akan membuat laporan keuangan yang berisi laporan laba rugi, laporan laba ditahan, laporan posisi keuangan, dan laporan arus kas. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam laporan keuangan. Nah, jadi caranya kalian bisa buat sheet baru di sini. Sorry, ini oke. Ini kita rename dulu, kita ganti namanya jadi laporan keuangan. Oke. Nah, caranya adalah em, untuk nantinya memudahkan kita dalam memasukkan rumus, teman-teman bisa copy daftar saldo disesuaikan ini. Nah, daftar saldo disesuaikan, teman-teman bisa copy paste ke sini ya, ke daftar saldo, sorry, ke sheet laporan keuangan. Nah, bisa kopikan juga. Nah, kemudian kita masuk ke dalam pembuatan laporan eh, keuangan pertama yaitu laporan laba rugi. Oke, di sini itu teman-teman bisa pilih gabung melintasi ini. Nah, ini, nah, eh, oke. Di sini itu teman-teman bisa tulis nama perusahaannya, PT KAP Argazora Consulting, dan di sini laporan laba rugi. Dan di sini adalah untuk periode yang berakhir pada 30 September 2025. Kalian bisa tengahkan dulu. Nah, untuk lebih setelahnya mempercantik ini, teman-teman bisa warnai, berikan warna. Saya ingin mewarnainya dengan warna em, lock saja. Saya mewarnai dengan warna orange ini. Nah, oke. Caranya, nah, em, jadi perlu teman-teman ketahui bahwa di laporan laba rugi itu berisikan tentang total pendapatan dikurangi dengan total beban. Jadi caranya ini yuk, sorry, pendapatan. Nah, jadi pendapatan ini teman-teman masukkan semua jenis pendapatan kecuali pendapatan terima di muka. Oke, pendapatan ya ini pendapatan. Di sini kita lihat ada pendapatan jasa. Oke, ada pendapatan jasa. Nah, kemudian kita lihat apakah ada em, akun pendapatan lagi. Nah, ternyata di sini itu sudah tidak ada lagi jenis akun pendapatan. Bisa tambahkan dulu. Nah, di sini itu sudah tidak ada lagi pendapatan kecuali akun pendapatan jasa. Nah, caranya untuk kita eh, memasukkan nominalnya itu kita bisa menggunakan rumus sum if ya teman-teman. Nah, rumus sum if ini berguna ketika teman-teman mencari data dalam jumlah yang banyak ya. Oke, caranya adalah teman-teman bisa blok dulu daftar akun ini sampai di bawah. Nah, setelah itu titik koma dan pilih akun yang ingin kalian cari. Nah,
Karena kita ingin mencari pendapatan jasa, makanya kita pilih pendapatan jasa dan titik koma. Kita pilih debit. Nah, kita tutup kurung. Nah, kita tambah lagi sum if dengan rumus yang sama. Teman-teman bisa memblok ulang daftar akun sampai di akun terakhir, titik koma, kriterianya, titik koma lagi, dan blok yang sisi sum of credit. Oke, jika sudah, kalian atau teman-teman bisa enter. Nah, tapi teman-teman eh, juga tips jangan lupa untuk memberikan string ya. Jangan lupa untuk memberikan string di akunnya. Kalau di laptop saya itu fn ditambah f4. Sorry. eh, ada sedikit error. Kita lakukan kembali caranya. If sorry, ini sum if daftar akunnya dulu, kemudian kriterianya, dan kita blok yang kredit. Oke, teman-teman bisa memblok ini dan fn f4. Oh, di sini terjadi error ya, teman-teman. Nah, kalau misalnya terjadi error, teman-teman bisa tambahkan string secara mandiri, yaitu dengan menekan tombol shift 4 eh, dan menyesuaikan kepada device masing-masing. Oke. Nah, jadi teman-teman bisa meletakkan angka string atau angka dolar di belakang koma dan di depan, eh, sorry, di belakang huruf dan di belakang huruf dan di depan huruf. Oke. Nah, teman-teman bisa enter. Nah, kita lihat apakah totalnya sama. Di sini tuh 33.560. Nah, ternyata sama ya teman-teman, rumusnya angkanya sama. Nah, setelah kita membuat pendapatan, teman-teman bisa lanjut kepada beban. Nah, eh, untuk beban, teman-teman bisa copy saja daftar akun beban dan memasukkannya di sini. Copy paste di sini saja. Nah, untuk nominalnya ataupun caranya, teman-teman bisa copy saja rumus yang di pendapatan jasa tadi, dan kalian teman-teman cuman uh, merubah uh, ini ya teman-teman. Teman-teman cukup merubah kriterianya saja. Kriterianya di sini itu kriterianya adalah i i11. Jadi teman-teman ubah menjadi i berapa? Ini ya i11. Ini i11, teman-teman bisa ubah saja i11, i11. Nah, beban perlengkapan juga sama. Ini tadi i12 ya. I12. Ini i13. Oke, ubah i14. Beban sewa ini i15. Nah, untuk beban terakhir
I16. Oke. Nah, untuk langkah selanjutnya bisa format akuntansi, hilangkan angka di belakang 2 koma. Oke. Nah, kita sebelum kita mengurangi, kita perlu mengetahui total bebannya dari apa total dari keseluruhan beban. Caranya rumus sum, buka kurung dan teman-teman blok ini dan tutup kurung. Oke. Nah, karena di sini cuma satu akun, eh, teman-teman tidak perlu ya untuk membuat total. Kemudian di bawah sini teman-teman ketik laba bersih. Nah, cara untuk mendapat laba bersih adalah jumlah pendapatan ataupun total pendapatan yang ada di kolom ataupun akun pendapatan kurangi dengan total beban. Nah, laba bersih untuk PT KPR Gonzala Consulting itu telah didapatkan senilai 16 juta. Di sini ada sedikit salah ya, teman-teman. Nah, untuk laba bersih itu telah didapatkan senilai 16.045.000 rupiah. Dan untuk laporan laba rugi cukup sampai di sini saja. Dan setelah dari laba rugi, kita akan masuk ke dalam laporan laba ditahan. Nah, em, selanjutnya membuat laporan em, laba ditahan. Caranya teman-teman bisa copy ini saja dan paste di bawah sini. Nah, di sini kita ganti menjadi laporan laba ditahan. Kita buat juga. Nah, jadi isi dari laporan laba ditahan itu adalah laba ditahan periode sebelumnya ditambah dengan laba bersih dikurangi dengan dividen. Nah, tapi di video kali ini laporan laba ditahan itu di periode sebelumnya tidak ada. Nah, jadi eh, kita bisa mulai menuliskannya di sini laba saldo laba periode sebelumnya. Ini teman-teman bisa kosongkan karena memang tidak ada ya teman-teman saldo laba dari saldo laba ditahan periode sebelumnya. Dan teman-teman bisa memasukkan laba bersih ini. Teman-teman bisa pakai simple saja sama dengan dan eh, memilih sel dari total saldo laba bersih. Nah, di sini diberikan keterangan dikurangi dengan dividen. Dividen itu tadi di 302 3 juta rupiah. Caranya teman-teman bisa ini saja. Nah, untuk nominalnya sini dividen 3 juta rupiah. Oke. Nah, em, kemudian caranya adalah teman-teman bisa em, untuk mendapatkan saldo laba periode September itu caranya bisa tinggal mengurangi saldo laba bersih dengan dividen ya teman-teman. Nah, setelah dikurangi 13 juta inilah yang menjadi saldo laba ditahan periode September 2025. Kalau misalnya di sini kita ibaratkan saldo laba periode sebelumnya ada, misalnya di sini kita bisa ketik ataupun kita bisa masukkan 5 juta. Rumusnya itu teman-teman bisa menggunakan saldo laba periode sebelumnya 5 juta ditambah laba bersih dikurangi dengan dividen. Nah, tapi karena di sini itu tidak ada saldo laba periode sebelumnya, makanya kita cukup untuk mengurangi saja laba bersih dengan dividen. Nah,
Kalau telah muncul seperti ini, laporan laba ditahan telah selesai, dan mendapatkan dan juga mendapatkan saldo laba periode September 13.045.000 rupiah. Dan ini setelah ini kita bisa masuk ke dalam laporan posisi keuangan. Nah, kemudian masuk ke dalam laporan posisi keuangan, teman-teman bisa blok ini dan bisa paste di sini juga laporan posisi keuangan. Keuangan. Nah, jadi isi dari laporan posisi keuangan ini adalah total dari aset, aset ditambah liabilitas, sorry, aset harus sama jumlahnya dengan liabilitas ditambah ekuitas sesuai dengan rumus bersama dasar akuntansi atau rumus PDA. Jadi di sini kita bisa ketik aset. Nah, cara untuk mengetahui kalau yang mana akun aset adalah dengan angka COA 1 ya biasanya teman-teman. Nah, tapi teman-teman perlu ingat bahwa saldo sorry, akun 106 ini, COA 106 itu adalah bukan aset teman-teman, tapi dia aset kontra dari ini beban penyusutan peralatan yang akan nanti mengurangi em, peralatan peralatannya sendiri teman-teman. Nah, jadi di sini itu teman-teman bisa memasukkan daftarnya. Oke. Nah, kita bisa rapikan dulu ya. Oke. Nah, dan untuk di nominalnya, teman-teman juga bisa paste di sini. Kita paste yang jumlah dari kas sampai sewa DBM terlebih dahulu. Dan untuk akumulasi penyusutan peralatan, teman-teman bisa copy paste dan di sini. Nah, tapi eh, perlu teman-teman ketahui bahwa di sini nanti itu kita akan membuat pengurangan dari total aset ini dikurangi dengan ini, ataupun eh, teman-teman bisa kurangi dulu peralatan kantor ini dengan akumulasi penyusutan. Oke, kita akan mengurangi eh, dua akun ini terlebih dahulu. Kita bisa pindahkan ke sini. Akumulasi penyusutan kita pindahkan ke bawah. Ini dan ini. Terus, oke. Nah, caranya adalah teman-teman bisa mengurangi ini peralatan kantor dengan total ini ya teman-teman, total akumulasi penyusutan peralatan. Oke, maka mendapatkan 73.100.000 rupiah. Nah, kemudian untuk total asetnya, nah karena tadi kita telah mengurangi em, karena tadi kita telah mengurangi 4,9 juta ini, uh, kita telah bisa uh, kita sudah bisa mencari um, total asetnya. Caranya adalah kita menambahkan rumus sum pada daftar akun ini tambah dengan ini ya teman-teman total bersih, dan jangan lupa kita tutup kurung. Nah, dan dapatkan hasil total aset sebesar 446.204.000 rupiah. Oke. Nah, ini adalah hasil pengurangan. Atau di sini teman-teman boleh lihat boleh ketik hasil saja. Oke. Nah, selanjutnya seperti yang saya katakan tidak cukup sampai di aset saja ya teman-teman. Kita juga perlu untuk mencatat liabilitas. Nah, liabilitasnya ini apa? Nah, teman-teman, tadi jika di acuan nomor satu teman-teman bisa menilai itu sebagai aset,
Nah, teman-teman juga bisa menandai akun COA nomor 2 itu sebagai liabilitas ataupun utang. Nah, jadi teman-teman bisa copy dulu nama akunnya ke bawah sini. Dan untuk nominalnya, teman-teman bisa copy terlebih dahulu. Nah, kemudian setelah eh, memasukkan nilai dan nominalnya, di sini teman-teman bisa eh, mengetikkan total liabilitas. Ini kita bolehkan dan kita tengahkan. Nah, teman-teman bisa sum. Oke, sebagai rumus sum dan tutup kurung. Oke, di sini total liabilitasnya 13.859.000 rupiah. Nah, yang terakhir kita masuk kepada ekuitas. Nah, eh, kemudian ekuitas. Nah, jadi isi dari ekuitas ini adalah saldo akhir laba ditahan tadi yang telah kita kurangi dengan dividen di laporan perubahan modal ataupun perubahan ekuitas. Kemudian di sini teman-teman bisa masukkan input saldo akhir laba ditahan ditambah dengan em, modal ataupun teman-teman bisa menggunakan rumus sama dengan dan menggunakan ini, memilih akun modal di neraca saldo. Nah, kemudian setelah ini teman-teman bisa menginput masing-masing nominal ya, masing-masing nominal. Jadi saldo akhir laba ditahan itu tadi 13.045.000 dan untuk modal ada di angka 200 juta rupiah. Total ekuitas. Teman-teman, mohon maaf sebelumnya. Di sini itu seharusnya saya memasukkan rumus. Jadi ini kita akan bongkar lagi di rumusnya. Ini seharusnya memasukkan rumus sum if. Saya akan mengubahnya lagi sedikit. Oke. Oke. Jadi untuk rumus kasnya ini teman-teman bisa tetap menggunakan rumus sum if yang tadi seperti yang di laporan laba rugi. Caranya masih tetap sama. Kas, terus kriterianya akun yang ingin kalian cari. Terus teman-teman bisa blok salah satu dari ini, debit. Saya milih blok debit dulu dan tutup kurung. Rumusnya sum if lagi, masukin sum if-nya. Sorry di sini. Nah, sum if-nya buka kurung, masukin rumusnya, kriterianya, kas, dan blok kreditnya. Nah, di sini tuh teman-teman juga bisa langsung menarik saja hasilnya ke bawah. Dan untuk peralatan kantor ini teman-teman bisa mengcopy paste rumusnya saja. Nah, peralatan kantor ini dia ada di kriteria I41. Kalau bisa ubah I41 di sini. Dan ini I42.
Ini I42. Oke. Nah, untuk total aset di sini itu telah didapatkan 446.204.000, dan untuk utang usaha kita bisa masukkan rumusnya tetap sama. Rumusnya tetap sama, jadi kita bisa copy paste saja rumusnya. Dan di sini I48 juga I48. Nah, teman-teman bisa langsung tarik saja ke bawah. Nah, untuk totalitas ini nanti teman-teman bisa pakai rumus sum saja untuk mencari total. Nah, total untuk liabilitas ada di angka 13.859.000 rupiah. Dan untuk saldo akhir laba ditahan ini tidak usah, tidak perlu untuk mencari rumusnya. Jadi ini saldo laba periode September, kemudian ditambah dengan modal, jumlah modalnya yang ada di neraca saldo. Oke. Jadi tadi itu sempat hasil dari eh, total aset dan total liabilitas dan ekuitas itu tidak balance karena di sini terjadi kesalahan perhitungan. Jadi kita bongkar dulu perhitungannya. Jadi kita pakai rumus sum, kita total ini aset semua, kita tutup kurung dan kita pakai tambah dan nambahkan dengan hasil dari pengurangan peralatan dengan penyusutannya. Maka mendapatkan hasil 226.904.000, dan uh, di total ekuitas tambah likuiditas sama 226.904.000. Nah, karena hasil akhirnya telah balance, maka untuk laporan proses keuangan sampai di sini, dan kita akan lanjutkan di laporan terakhir di video ini, yaitu laporan arus kas. Nah, selanjutnya kita membuat laporan arus kas sebagai laporan terakhir yang kita buat di video ini. Jadi kita bisa copy ini saja, kemudian kita paste di sebelah sini, dan kita ganti namanya laporan arus kas. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwa laporan arus kas itu terbagi menjadi tiga. Ada arus kas dari operasional, ada juga arus kas dari investasi, kemudian ada juga arus kas dari um, pendanaan. Nah, kemudian isi dari arus kas operasional ini ada pemasukan kas dan pengeluaran kas. Nah, kemudian untuk caranya kita mengetahui pemasukan kas itu bagaimana, kalian bisa ngetik rumus sum if dan masuk ke jurnal umum. Nah, eh, jadi di sini itu di jurnal umum ada kode M untuk modal di arus kas pendanaan, kemudian di em, B beban, kemudian di P itu pemasukan. Nah, jadi eh, tujuan dibuatnya semacam kode klasifikasi ini untuk memudahkan Excel bagaimana supaya kita itu gampang eh, membeda-bedakan akun yang mana ketika kita
menerima kas dan yang mana ketika kita mengeluarkan kas dan yang mana arus kas ketika si pemilik atau pemegang saham menyetorkan modal ke perusahaan. Nah, jadi untuk yang pertama ini kita cari untuk pemasukan kas terlebih dahulu dengan simbol P. Jadi ketik rumus sum if, masuk ke jurnal umum, dan kalian blok terlebih dahulu jurnal umumnya. Hanya jurnal umum, tidak perlu memblok jurnal penyesuaian, dan titik koma tanda petik 2P sebagai kode pemasukan, dan ketik titik koma. Dan di device saya ini ketika kita menaruh ataupun meletakkan kodenya di sisi debit, maka kita akan membloknya di sisi kredit. Begitu juga sebaliknya, ketika kita menaruh kodenya di sisi kredit, maka nanti kita akan bloknya di sisi debit. Nah, karena pemasukan ini kita setaruhkan di sisi debit, maka kita akan blok dari sisi kredit. Nah, kita blok. Setelah kita blok, kita tutup kurung dan enter. Sorry, di sini terdapat kesalahan rumus. Oke, kita ketik ulang rumusnya. Sum if, kita masuk kembali ke jurnal umum, kita blok kembali jurnal umumnya, dan titik koma, titik 2, P, terus kemudian kita memblok dari sisi kredit. Kurung dan enter. Nah, maka keluar hasil 27.520.000 sebagai tanda pemasukan kas kita atau kas yang kita terima di periode ini sebesar 27.520.000. Dan untuk pemasukan kas eh, kita bisa memasukkan rumus yang sama, sum if juga, masuk kembali ke jurnal umum, masih dengan cara yang sama, blok akunnya, akun jurnal umum, daftar akun jurnal umum, dan blok ulang. Nah, dan teman-teman di sini membedakan kita bukan lagi menggunakan rumus P, kan, tapi menggunakan rumus B, kode B sebagai kode peng- mengklasifikasikan akun beban. Di sini karena B-nya ditaruh di sisi debit, makanya kita akan blok di sisi kredit. Oke, kita enter. Nah, maka keluar hasil 39.021.000. Selanjutnya, kita perlu untuk mengetahui total bersih kas kita. Caranya, kita cukup mengurangkan yang pemasukan kas dengan pengeluaran kas. Nah, untuk kas kita di periode ini itu minus 11.500.000. Ini adalah total bersih kas yang kita terima di periode September. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam arus kas investasi. Sebenarnya eh, di investasi ini adalah akun-akun, eh, daftar-daftar akun yang masuk ke dalam daftar aset tetap, seperti pembelian tanah, gedung, kendaraan, maka masuknya ke dalam arus kas investasi, dan juga pembayarannya melalui kas, bukan melalui utang. Nah, kemudian kita masuk ke dalam arus kas pendanaan. Nah, kemudian karena tadi di arus kas investasi ini tidak ada akun yang perlu kita masukkan, maka kita langsung saja masuk ke dalam arus kas pendanaan. Di sini di dalam pendanaan ini ada akun ataupun transaksi modal, modal perusahaan. Terus kita kurangi dengan dividen perusahaan. Nah, nanti setelah dikurangi maka akan mendapatkan
hasil bersih pendanaan. Nah, em, teman-teman bisa masuk kembali ke pengkodean klasifikasi akun. Nah, di sini tadi ada sedikit kesalahan. Di sini kita tandai saja eh, pendanaan dengan huruf D. Nah, masuk kembali ke dalam laporan keuangan dan di model ini kita menggunakan rumus yang sama, sum if, terus kemudian masuk ke dalam jurnal umum, kita blok lagi semua. Nah, kemudian kita pilih, kita masukkan kode akun D sebagai akun pendanaan. Nah, karena di sini dia di bloknya di sisi kredit, maka kita akan masukkan dia di sisi debit. Oke. Sorry, sedikit kesalahan si debit. Nah, akan di sisi debit. Oke, masukkan kembali rumusnya. Sum if modal dividen, modalnya kita masukkan kode akunnya D sebagai mengklasifikasikan akun pendanaan, dan kita eh, memblok di sisi kredit. Kita enter. Nah, maka akan eh, modalnya itu 3 juta rupiah. Masukkan ulang karena pakai ada kesalahan. Ini sum if, masukkan ulang, kita blok. Berikan akun kode mengklasifikasikan D, dan kita blok akun di sisi kredit. Sorry, ini buknya ada sedikit. Kita harus mengotak-atik kode pengklasifikasiannya. Sum if D, kemudian kita blok akun debit. Masukkan 5. Nah, di sini eh mohon maaf teman-teman, ternyata ada peralatan yang saya lupa catat di jurnal umum tadi. Nilainya 50 juta. Nah, kemudian karena di sini telah terisi semua, kita hitung total arus kasnya. Arus kas. Nah, kita bisa totalkan total arus kas pendanaan, kita kurangkan dengan peralatan, dan kita tambah dengan total bersih kas. Nah, maka hasilnya 135.499.000 rupiah, dan hasilnya sama dengan yang di sini ya teman-teman, yang di neraca saldo,
kas, jumlahnya sama. Nah, em, dengan berakhirnya laporan arus kas ini, berakhir juga video saya pada kali ini. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton, dan mohon maaf bila ada kesalahan. Em, yang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih, guys.